Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Praviani dengan NIM 240021440 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan masyarakat yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Natsir dan juga Ibu Rembulan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan 7 mengenai pendidikan informal dan juga pendidikan nonformal. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan nonformal. Jadi pendidikan nonformal ini merupakan pendidikan luar pendidikan formal yang dimana dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Pendidikan nonformal ini memiliki tujuan yang jelas, kurikulum tertentu, dan juga metode pembelajarannya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik yang masuk tersebut. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pendidikan nonformal ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan juga pelengkap dari pendidikan nonformal. Artinya, pendidikan nonformal ini tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang putus sekolah, tetapi juga dapat untuk masyarakat secara umum untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Contoh dari pendidikan nonformal ini seperti pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan seperti paket A, paket B, dan juga paket C. Lalu contohnya itu pada pelatihan dan juga pelatihan seperti pelatihan komputer, pelatihan berbahasa, pelatihan tentang melaksanakan kewirausahaan, dan juga pelatihan memasak. Untuk contoh gambaran statistikanya yaitu menurut data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar ada 25 sampai dengan 30% remaja usia 16 sampai 18 tahun itu eh, belum mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau dalam pendidikan nonformal. Penyebab dari pendidikan nonformal ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktornya ada faktor ekonomi, yaitu di mana masih banyak masyarakat yang harus bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka sehingga tidak memiliki waktu untuk melaksanakan pendidikan formal. Lalu faktor yang kedua itu pendidikan sosial, yaitu adanya anggapan bahwa pendidikan nonformal ini kurang bergensi atau kurang bagus daripada pendidikan formal. Lalu ada faktor yang ketiga, yaitu faktor geografis yang dimana terutama itu di daerah terpencil pendidikannya masih belum diterapkan secara optimal. Lalu selanjutnya dampak dari pendidikan nonformal. Eh, Dampaknya itu masih banyak individu yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga keterampilan yang dimilikinya itu menjadi lebih terbatas. Yang dimana hal ini tuh dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dari sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi persaingan pada dunia pekerjaan. Lalu pada materi yang kedua yaitu mengenai pendidikan informal. Pendidikan informal ini pendidikan yang berlangsung secara alami di dalam lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Pendidikan informal ini tidak memiliki struktur, tidak memiliki kurikulum, dan juga tidak memiliki jenjangan pendidikannya. Menurut Kementerian eh, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pendidikan informal ini memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter, nilai moral, dan juga kebiasaan individu. Contoh dari pendidikan informal ini
Contohnya seperti mengajarkan anak untuk berbicara sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, dan juga mengajarkan anaknya untuk membaca atau melatih anaknya membaca di rumah. Mengenai gambaran tentang data statistikanya, menurut Badan Pusat Statistik, tingkat literasi Indonesia itu cukup tinggi, yaitu sekitar 96%. Namun, walaupun angka ini cukup tinggi, minat baca masyarakat itu masih tergolong rendah, yang dimana menunjukkan bahwa pendidikan informal ini khususnya dalam membangun kebiasaan belajar di rumah itu belum terjalankan secara maksimal ataupun optimal. Lalu penyebab dari pendidikan informal ini itu salah satunya kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya peran mereka sebagai pendidik utama bagi anak mereka. Lalu kesibukan orang tua juga menjadi faktor yang dimana orang tua sibuk bekerja sehingga tidak cukup memiliki waktu untuk mengajarkan anaknya di rumah. Lalu dampak dari pendidikan informal ini, anak menjadi kurang memiliki motivasi untuk belajar karena kurang terbiasa untuk belajar mandiri di rumah. Lalu pembentukan karakternya seperti disiplin, tanggung jawab, dan sopan santunnya juga menjadi kurang optimal diterapkan oleh anak tersebut. Jadi dapat disimpulkan mengenai pendidikan informal dan nonformal ini, kalau pendidikan nonformal itu berfungsi sebagai alternatif dan juga pelengkap pendidikan formal dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan. Kalau pendidikan informal itu berperan dalam membentuk karakter, kebiasaan belajar melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua pendidikan antara pendidikan informal dan nonformal ini keduanya saling bekerja sama sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan juga lebih baik untuk melaksanakan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk lebih mengoptimalkan peran dari pendidikan non formal maupun informal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan non formal dan informal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.